Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7A yang beranggotakan saya sendiri Desi Mustika Sari, Saya Fidela Mara Chandra. saya Nabila Ajara. Di sini kami akan menampilkan video kewirausahaan yang berjudul Etika dalam Berwirausaha. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan kali ini yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami bagaimana etika dalam berwirausaha. Etika adalah keyakinan individu mengenai benar atau salah dalam perilaku dan keputusan. Etika berkaitan dengan nilai moral dan norma sosial yang membimbing perilaku dan berbeda antara individu. Perilaku etis sesuai dengan norma sosial yang diterima. Etika ini penting untuk mempertahankan kepercayaan stakeholder seperti konsumen, karyawan, investor, dan pemasok yang mempengaruhi berlangsungnya perusahaan. Adapun pertanyaan pertama yaitu apakah usahawan di sekeliling saudara sudah menggunakan etika dalam berwirausaha? Bapak, menurut Anda, apakah etika dalam berwirausaha itu terus contoh dalam usaha Bapak? Dalam berwirausaha, etika itu sangat dikedepankan karena berarti dalam pelayanan pilihan biasa untuk hasil itu nomor 2, tapi yang pertama etika dalam kita memperlakukan klien atau konsumen kita, karena klien itu merupakan hak paling utama untuk memikat para konsumen untuk menjadi ketua kita. Pertanyaan kedua yaitu apa kelemahan usahawan di sekeliling saudara dalam menjalankan usahanya? Nah, dalam beretika itu kan setiap berwirausaha itu ada kelemahan. Namun dalam menjalankan usaha Bapak itu kelemahan yang Bapak alami itu apa? Ketika berwirausaha, khususnya di bidang biasa, karena kelemahan yang paling kuat yang kita alami terkadang kelemahan dari dalam itu sendiri. Pertama, di saat usaha mengalami pasang surut, kita harus mampu membangkitkan semangat diri kita untuk tetap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen kita. Apalagi dalam persaingan yang semakin ketat, pelayan jasa walaupun persaingan, apalagi dengan persaingan harga, kita harus mampu menjaga kualitas, mampu menjaga pelayanan sebaik dan semanis mungkin dengan konsumen kita. Jadi kita jangan terpikat dengan konsumen harga itu, kita meningkatkan kemampuan dan skill kita. Pertanyaan terakhir yaitu apakah kekuatan usahawan di sekeliling saudara dalam menjalankan usahanya? Nah, dari kekuatan sendiri Pak, dalam usaha Bapak? Dalam kekuatan kita sekali lagi dalam bidang biasa yang kita kedepankan adalah pertama pelayanan, yang kedua itu baru hasil. Jadi untuk menghadapi persaingan dengan harga, kita tentu harus meningkatkan kualitas kita, kekuatan skillnya, karena skill untuk pelayanan fotografer khususnya itu bidang jasa, kita harus bisa menghasilkan hasil yang terbaik beda dari yang lain. Dengan begitu konsumen akan lebih berminat untuk menggunakan jasa kita. Mungkin itulah kekuatan-kekuatan yang harus kita tingkatkan. Selain itu alat juga itu nomor 2, karena yang pertama skill, yang kedua baru alat yang bisa kita tingkatkan untuk tingkatkan pelayanan jasa. Karena etika, sekali lagi etika itu jangan sampai kita akan berpele, karena etika merupakan hal pertama untuk memberikan minat supaya konsumen bisa menggunakan jasa yang kita berikan. Baik Bapak, terima kasih atas waktu. Oke, sama-sama, selamat. Pembahasan adalah fotografer sebagai usahawan jasa yang beretika menjalankan bisnisnya dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Ia memberikan informasi jelas tentang harga dan layanan serta menghormati hak kekayaan intelektual dengan memastikan hak cipta sesuai kesepakatan. Selain itu, ia memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Misalnya dengan menggunakan bahan ramah lingkungan atau berkontribusi pada kegiatan sosial. Dengan prinsip etika ini, fotografer tidak hanya meraih keuntungan tetapi juga memberikan dampak positif bagi klien dan masyarakat. Adapun kelemahan dalam usaha fotografi yaitu mencakup persaingan yang sangat tinggi akibat banyaknya fotografer amatir dan profesional, serta biaya peralatan yang mahal dan perlu sering diperbarui. Pendapatan juga seringkali tidak stabil karena permintaan yang bergantungan pada musim atau acara tertentu. Fotografer harus mengikuti tren visual dan teknologi yang terus berkembang, serta memiliki keterampilan manajemen bisnis yang baik. Pengelolaan waktu menjadi tantangan karena pengambilan gambar dan pengeditan memerlukan banyak waktu.
Selain itu, fotografer harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar terus kompetitif. Adapun kekuatan fotografer terletak pada kemampuan artistik dan teknik untuk menghasilkan gambar unik berkualitas tinggi, kreativitas, keterampilan mengedit, dan serta peralatan yang canggih mendukung layanan bernilai. Jaringan profesional yang luas dan hubungan yang baik dengan klien memperkuat reputasi dan kepercayaan usahanya. Adapun kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, seorang fotografer beretika menjalankan bisnisnya dengan jujur, transparan dan bertanggung jawab serta menghormati hak cipta, lalu peduli pada tanggung jawab sosial dan lingkungan sehingga memberikan keuntungan sekaligus dampak positif bagi klien dan masyarakat. Kedua, kelemahan usaha fotografi meliputi persaingan ketat hingga peralatan yang tinggi, pendapatan tidak stabil dan tuntunan untuk mengikuti tren serta teknologi yang terus berkembang. Adapun kekuatan fotografer terletak pada kemampuan artistik, teknik, kreativitas, dan hubungan baik dengan klien yang meningkatkan kualitas layanan serta reputasi jangka panjang. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.